Bab 55, Taruhan. Banyak sekali anak-anak keluarga Lin yang mengikuti kompetisi klan kali ini. Kompetisi klan dilakukan dengan mode undian, siapapun yang diundi akan menjadi lawannya dalam pertandingan ini. Segera pengundian berakhir, dan semua anak yang berpartisipasi dalam kompetisi klan sudah mengetahui lawan dan waktu bermain mereka. Lawan pertama Lin Chen adalah Lin Feng, yang berada di tahap tengah alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, setengah seperempat jam kemudian. Namun dalam ingatannya, Lin Chen tidak memiliki kesan sedikit pun terhadap Lin Feng. Hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, Lin Chen biasa berlatih dengan rajin setiap hari dan tidak terlalu memperhatikan urusan luar. Terlebih lagi, anak-anak dari keluarga Lin awalnya banyak, wajar jika Lin Chen tidak memiliki kesan terhadap Lin Feng. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen hendak mencari tempat untuk beristirahat dan menunggu permainan dimulai. Namun, pada saat ini, suara-suara yang dalam tiba-tiba datang dari sisinya. Sister Lin Sue menduduki peringkat pertama dalam kompetisi klan tahun lalu, dan kali ini jelas tidak terkecuali. Saya mengalahkan Sister Lin Sue dengan 100 batu spiritual tingkat rendah. Saya juga mengalahkan Sister Lin Sue dengan 100 batu spiritual tingkat rendah batu. Saya kira tidak. Meskipun Sister Lin Sue sangat berbakat, Brother Lin Xiong juga sama berbakatnya. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi klan tahun lalu, saya percaya pada kekuatannya. Saya memberi Brother Lin Xiong 500 batu spiritual tingkat rendah. Lin Chen berdiri di samping Lin Chen. Titik. Di kejauhan, sekelompok murid keluarga Lin berkumpul dengan penuh semangat, memegang cincin di tangan mereka. Yang mengejutkan, semua orang bertaruh dengan batu spiritual. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Selama kompetisi keluarga di akhir setiap tahun, anak-anak keluarga Lin akan memasang taruhan, tetapi umumnya banyak anak tidak akan bertaruh terlalu besar. Lagi pula, sebagian besar batu spiritual digunakan untuk budidaya, dan mereka punya banyak waktu luang. Tidak banyak batu spiritual yang tersisa. Tepat ketika Lin Chen menoleh, kerumunan tiba-tiba berpisah, memperlihatkan Lin Tai di tengah kerumunan. Lin Tai di antara kerumunan itu tersenyum dan memegang puluhan cincin di tangannya, terlihat jelas bahwa dialah yang membuat taruhan ini. Apakah ada orang lain yang ingin kamu pasang taruhannya? Kompetisi klan akan segera dimulai, dan kamu tidak akan bisa memasang taruhan saat itu. Lin Tai tertawa keras dan berkata hehehe. Mendengar kata-kata Lin Tai, banyak murid di sekitar yang belum memasang taruhan menunjukkan ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Salah satu murid yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 mengertakkan gigi dan menyerahkan naji di tangannya kepada Lin Tai. Dan berkata, saya menekan saudara Lin Xiong untuk mengambil 200 batu spiritual tingkat rendah. Saya juga. Saya memberi saudara Lin Xiong 300 batu spiritual tingkat rendah. Saat murid itu memimpin, ada gelombang lain bertaruh di mana-mana. Senyuman di wajah Lin Tai menjadi semakin besar. Setelah meletakkan semua cincin di tangannya dan mencatat taruhan mereka, dia menoleh dan melihat Lin Chen tidak jauh dari situ. Baiklah, Lin Chen. Wajah Lin Tai menjadi dingin dan dia menatap Lin Chen dengan marah. Jelas masih marah atas konflik dengan Lin Chen beberapa hari lalu. Mengabaikan Lin Tai, Lin Chen menoleh, menutup matanya dan beristirahat. Lin Chen tidak tertarik bertaruh, apalagi hanya orang yang tidak percaya diri yang akan bertaruh pada orang lain. Melihat penampilan Lin Chen, Lin Tai tiba-tiba memutar matanya. Lalu, dia terkekeh dan berjalan lurus ke arah Lin Chen. Saat dia berjalan, dia berkata dengan keras, Lin Chen, apakah kamu tidak ingin tahu? Apa peluangmu? Peluangmu memenangkan tempat pertama adalah 30-1. Hehe, Lin Chen, kuharap kamu tidak dikalahkan minta ampun di awal. Suaranya sangat keras sehingga murid-murid di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka menoleh dan menatap Lin Chen dan Lin Tai dengan rasa ingin tahu. 30-1. Mendengar peluang ini, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan tergerak, membuka matanya, dan berkata 30-1, sangat rendah. Haha, menurut Anda seberapa tinggi peluang Anda? Dengan bakat dan kualifikasi Anda pasti bisa menang, aku bahkan tidak bisa melewati game pertama. Melihat Lin Chen tampak kempes, Lin Tai tiba-tiba tertawa bahagia. Banyak murid di sekitar juga membuat keributan dan memandang Lin Chen dengan bercanda. 30-1, saya khawatir di antara semua anak yang berpartisipasi dalam kompetisi klan, hanya Lin Chen yang memiliki peluang ini, tetapi banyak anak yang tidak terkejut. Tahun lalu, peluang Lin Chen adalah 25-1, dan hasilnya as begitu dia masuk ke lapangan, dia dikalahkan oleh lawannya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Peluangnya sedikit lebih rendah tahun ini, seperti yang diharapkan.
Namun, Lin Chen tidak menganggapnya serius. Masih ada senyum tipis di wajahnya, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan membayar diri saya sendiri 5.000 batu spiritual tingkat rendah." Apa? Gila. Lin Chen, dia pasti gila. 5.000 batu spiritual tingkat rendah ditempatkan padanya. Bukankah ini membuang-buang batu spiritual tanpa alasan? Begitu Lin Chen mengatakan ini, banyak murid keluarga Lin tercengang dan segera menatap Lin Chen, bahkan lebih mencemooh dan meremehkan. Anda harus tahu bahwa kekuatan prajurit realem pemurnian tubuh dan prajurit realem Tiangang sangat berbeda. Bagaimana mungkin Lin Chen, seorang prajurit di tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, memenangkan tempat pertama di antara banyak Tiangang pejuang alam? Dia menaruh 5.000 batu spiritual tingkat rendah pada dirinya sendiri, hanya untuk memberikan batu spiritual kepada Lin Tai. Tepat ketika semua orang menghela nafas dan mengejek, sebuah suara tiba-tiba datang, "Haha, tidak ada dasar untuk apa yang kamu katakan. Aku bilang aku bisa membayar diriku sendiri 10.000 batu spiritual tingkat rendah." Lin Chen adalah seorang pejuang di tahap awal ke-7 tingkat alam pemurnian tubuh. Bagaimana dia bisa mendapatkan 5.000 yuan untuk produk inferior? Setelah jeda, pria itu melanjutkan, "Jika tebakan saya benar, Lin Chen tidak ingin kehilangan muka, jadi dia mengatakan itu." "Lin Chen, aku tidak mengatakannya dengan benar." "Salah." Mendengar hal tersebut, anak-anak keluarga Lin di sekitarnya tiba-tiba menyadari bahwa faktanya anak muda berjuang keras untuk menyelamatkan mukanya, dan mereka dapat memahami perilaku Lin Chen. Terlebih lagi, 5.000 batu spiritual tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan jika Anda adalah seorang pejuang di tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, jika Anda beruntung, akan memakan waktu beberapa bulan untuk mendapatkan 5.000 batu spiritual tingkat rendah, dan masih berisiko memasuki pegunungan Molian menghadapi bahaya hidup dan mati. Selain itu, meskipun Anda benar-benar mendapatkan 5.000 batu spiritual tingkat rendah, Anda masih perlu membeli ramuan, senjata, del. Dengan cara ini, pasti tidak akan banyak batu spiritual seluler yang sebenarnya. Pada saat ini, semua orang jelas tidak percaya bahwa Lin Chen dapat menghasilkan 5.000 batu spiritual tingkat rendah. Awalnya, ketika Lin Tai mendengar perkataan Lin Chen, wajahnya masih bahagia, dan dia juga mengira Lin Chen memberinya batu spiritual. Namun, ketika dia mendengar kata-kata murid ini, ejekan di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Namun, sebelum dia dapat berbicara, tiba-tiba, dia melihat Lin Chen membalik tangannya, mengeluarkan sebuah cincin, dan melemparkannya ke arah Lin Tai. Tanpa diduga, Lin Chen tiba-tiba melempar naji. Lin Tai menerima naji Lin Chen dengan panik. Dengan pikiran bawah sadar, dia mengulurkan tangan ke naji dan melihat bahwa naji berisi 5.000 yuan. Batu spiritual tingkat rendah, penuh dengan energi spiritual. Kiss. Lin menunjukkan batu spiritual di dalam ring. Taiden tiba-tiba menghirup udara, matanya melebar dan dipenuhi warna berapi-api. Banyak murid keluarga Lin di sekitar mereka tampak curiga ketika melihat Lin Chen melemparkan cincin itu ke Lin Tai. Sekarang ketika mereka melihat ekspresi Lin Tai, mereka semua tercengang. "Haha. Lin Chen, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan sopan. Saya akan menyimpan 5.000 batu spiritual tingkat rendah ini untuk Anda sementara waktu. Ketika Anda mendapatkan tempat pertama, saya harus memberi Anda 150.000 batu spiritual tingkat rendah." Ling Xi. "Jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda tidak akan menghasilkannya dengan sia-sia." Wajah Lin Tai sangat gembira. Meskipun dia juga terkejut bahwa Lin Chen dapat menghasilkan 5.000 keping batu spiritual tingkat rendah. Batu roh kelas. Tetapi pada saat ini, Lin Tai tidak terlalu peduli. Dia hanya menginginkan 5.000 keping yang dia dapatkan. Selama batu spiritual tingkat rendah itu asli. Adapun untuk mengembalikan 150.000 batu spiritual tingkat rendah ke Lin Chen, premisnya adalah Lin Chen bisa mendapatkan tempat pertama. Lin Tai tersenyum diam-diam di dalam hatinya dan berkata, "Hei, kamu juga ingin mendapatkan tempat pertama, Lin Chen, kamu masih kembali dan berlatih selama 10 tahun lagi." Apa? Lin Chen benar-benar datang dengan 5.000 batu spiritual tingkat rendah. Setelah mendengar kata-kata Lin Tai, orang-orang di sekitarnya masih mengejek Lin Chen karena tidak mampu menghasilkan 5.000 batu spiritual tingkat rendah. Semua orang tiba-tiba tercengang, berkedip dan menatap Lin Chen dengan tidak percaya. Ini adalah 5.000 batu spiritual tingkat rendah, bukan emas dan perak yang digunakan oleh orang biasa di dunia. Emas dan perak tidak berharga bagi mereka, tetapi batu spiritual adalah barang bagus yang dapat digunakan untuk berlatih dan membeli berbagai benda spiritual. Hanya saja semua orang tidak tahu bahwa Lin Chen sebenarnya memiliki lebih dari 5.000 batu spiritual tingkat rendah di tubuhnya.
Beberapa waktu lalu, ketika Lin Chen membunuh tukang daging Lao Gao, dia mendapatkan puluhan ribu batu spiritual tingkat rendah. Kemudian, dalam perjalanan kembali ke kota Zhenwu, selusin prajurit yang dia temui mendapat puluhan ribu lebih batu spiritual tingkat rendah. Batu spiritual. Ada hampir 70.000 batu spiritual tingkat rendah. Sebagai perbandingan, 5.000 batu spiritual tingkat rendah tidak lebih dari penyihir besar. Setelah tertegun sejenak, seseorang segera bereaksi dan berkata kepada Lin Tai sambil tersenyum, "Lin Tai, selamat, kamu membuat 5.000 batu spiritual tingkat rendah dengan begitu mudah." Setelah mendengar ini, yang lain juga Banran tiba-tiba mendatanginya. Merasakan dan menunjukkan rasa kasihan kepada Lin Chen satu persatu, dan kemudian terus memberi selamat kepada Lin Tai. Lagi pula, di mata semua orang, peluang Lin Chen untuk memenangkan tempat pertama sangat kecil. Jika dia tidak memenangkan tempat pertama, maka Lin Tai akan mendapatkan 5.000 batu spiritual tingkat rendah ini dengan sia-sia. Haha, ngobrolnya mudah. Kompetisi keluarga sudah selesai. Mereka yang memberiku wajah bisa datang ke restoran Zenyuan dan aku akan mentraktir mereka. Lin Tai sedang dalam suasana hati yang gembira. Dengan lambaian tangannya, dia siap untuk menghibur banyak anak keluarga Lin. Melihat situasi ini, Lin Chen hanya tersenyum ringan. 5.000 batu spiritual tingkat rendah hanya ditempatkan sementara pada Lin Tai. Ketika kompetisi klan selesai, dia akan mendapatkan lebih banyak batu spiritual dari Lin Tai. Setelah menghabiskan beberapa waktu di sini bersama Lin Tai, pertandingan balapan akan segera dimulai. Di bawah tatapan mengejek banyak murid di sekitarnya, Lin Chen perlahan berjalan menuju ring. Beberapa hari yang lalu, keluarga Lin telah menyiapkan 5 arena dengan diameter 1 km di halaman, dan di setiap arena ditempatkan seorang diaken di puncak alam Tiangang. Pertama, diaken ini adalah wasit, dan pada saat yang sama mereka mencegah anak-anak yang berpartisipasi dalam kompetisi klan agar tidak saling menyakiti secara tidak sengaja. Tahun lalu, Lin Chen dipukuli ketika dia datang ke lapangan. Tahun ini, budidayanya sedikit meningkat. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan di game pertama. Melihat Lin Chen berjalan, dia awalnya menunggu untuk melihat. Lin Chen dan Lin Tai bertaruh, para murid segera mulai berbicara. Namun pembahasannya hanya sebatas apakah Lin Chen mampu bertahan di game pertama, sedangkan untuk meraih juara pertama, menurut mereka peluang Lin Chen meraih juara pertama kurang dari 10.000. Hei, tahukah kamu? Lawan Lin Chen adalah Lin Feng. Lin Feng berada di tingkat menengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, yang lebih tinggi dari Lin Chen. Beberapa waktu lalu, Lin Feng juga pergi ke pegunungan Molian dan berpengalaman dibandingkan dengan murid seperti Lin Chen yang belum pernah bertarung sebelumnya, mengalahkannya tidaklah mudah. Seorang murid berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, murid-murid lain di sekitarnya mengangguk setuju. Lawannya adalah Lin Feng, jadi di game pertama ini, Lin Chen akan kalah. Bab 56, Kemenangan Beruntun. Lin Feng terlihat berusia sekitar 17 tahun, memegang pedang panjang di tangannya dan penuh kesombongan. Lin Feng mengeluarkan pedang panjang di tangannya dengan dentang, dan berkata, "Hehe, Lin Chen, sungguh sial sekali kamu bertemu denganku di game pertama. Kudengar kamu menghabiskan 5.000 batu spiritual tingkat rendah untuk dirimu sendiri. Itu sayang sekali kelima orang ini. Anda ditakdirkan untuk memberi Lin Tai 1.000 keping batu spiritual tingkat rendah secara gratis." Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah itu akan gratis." "Haha, maka aku akan membuktikan betapa bodohnya kamu." Lin Feng jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia mengulurkan 3 jari ke arah Lin Chen dan berkata dengan bangga, "3 gerakan akan membuatmu mundur." Setelah mengatakan itu, dia membalikkan tangannya kepala dan memandang wasit bermarga Deacon Lin di tepi ring. Permainan dimulai. Melihat ini, Butler Lin segera berbicara dengan keras, tetapi saat berbicara, dia juga menatap Lin Chen dengan sedih, sepertinya berpikir bahwa Lin Chen membuang-buang batu spiritual. Taruhan sebelumnya antara Lin Chen dan Lin Tai menarik banyak murid keluarga Lin untuk datang dan menonton. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Feng, mereka langsung menatap Lin Chen dengan ekspresi menggoda di wajah mereka. Begitu Diakon selesai berbicara, Lin Feng tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan dan menikam Lin Chen dengan pedang baja tahan karat di tangannya. Ini langkah pertama, tebing. Bang. Sebuah suara membosankan terdengar. Lin Chen tidak memblokir atau menghindar, pedang panjang Lin Feng jatuh tepat padanya. Di samping, wajah Lin Feng masih penuh kebanggaan. Namun, saat berikutnya, dia melihat Lin Chen masih berdiri di bawah pukulannya.
Di tempat yang sama, tubuhnya tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Diakon Lin di samping juga sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Lin Chen tidak akan segera dikalahkan oleh serangan Lin Feng, dia pasti akan terluka dan mundur dengan keras. Namun, hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Lin Chen sebenarnya berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Lin Chen, aku hanya menggunakan 30% dari energiku yang sebenarnya sekarang. Sekarang, lihat bagaimana aku mengalahkanmu dengan dua gerakan ini. Lin Feng sepertinya merasa kehilangan muka. Dia mendengus dingin dan memukul Lin Chen dengan pedang panjang di tangannya lagi. Ayo. Langkah kedua, hancurkan gunung. Langkah ketiga, hancurkan laut. Dia menggunakan dua gerakan berturut-turut, dan pada gerakan ketiga, semua energi di tubuhnya digunakan, dan dia menyerang Lin Chen dengan momentum yang sangat besar. Bang-bang. Dua suara tumpul, suara itu jatuh, tapi Lin Chen masih berdiri di sana, dengan senyum tipis di wajahnya, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Aku sudah menggunakan 100% energi sejatiku, ditambah teknik pedang gunung patah tingkat kuning teratas. Aku belum bisa mengalahkanmu. Melihat ini, wajah Lin Feng tiba-tiba memerah. Senyum tipis di wajah Lin Chen juga berubah menjadi ejekan di matanya. Teknik pemurnian tubuh perunggu Lin Chen, kelahiran kembali tembaga rusak tingkat ketiga, adalah sebuah mahakarya. Kekuatan tinjunya mencapai 15.000 kg, dan kebugaran fisiknya juga telah meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik pemurnian tubuh perunggu, dia tidak bisa dengan mudah mengalahkan serangan prajurit biasa. Lin Chen tersenyum ringan dan berkata, sekarang giliranku untuk menyerang. Mendengar ini, Lin Feng terkejut dan menusuk Lin Chen lagi dengan pedang panjang di tangannya. Tapi Lin Feng cepat, dan Lin Chen bahkan lebih cepat. Memanggil. Lin Chen sepertinya telah berubah menjadi elang, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Lin Feng. Pada saat yang sama, dia mengepalkan satu tangan dan berjalan ke depan. Itu langsung mengenai Lin Feng. Ah! Saat tinjunya jatuh, Lin Feng berteriak dan melemparkan pedang panjang itu ke samping. Tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan mendarat di bawah ring dengan letupan. Lin Chen menang. Melihat situasi ini, Diakon Lin terkejut sejenak, lalu mengangguk sedikit ke arah Lin Chen dan berkata dengan keras. Mendengar ini, semua orang tercengang dan memandang Lin Chen di atas ring dengan heran. Apakah saya terpesona? Lin Chen benar-benar mengalahkan Lin Feng dengan satu pukulan. Ini tidak mungkin, pecundang ini benar-benar menang. Saya tahu kekuatan Lin Feng dengan sangat baik, tetapi dia dikalahkan oleh Lin Chen dengan satu pukulan. Terlalu banyak luar biasa. Setelah hening beberapa saat, banyak murid keluarga Lin mulai berbicara, terlihat sangat terkejut. Kamu curang. Lin Chen, kamu penjahat tercela sebenarnya curang. Saya tidak menerimanya, saya tidak menerimanya. Saat semua orang terkejut, di bawah ring, Lin Feng, yang telah memulihkan napasnya, berdiri dan meraung marah. Mendengar ini, banyak murid keluarga Lin di sekitarnya tampak heran, Lin Chen pasti curang, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan Lin Feng? Lin Chen bahkan tidak melihat Lin Feng, berbalik dan berjalan menuju bagian bawah ring. Beberapa murid merasakan keanehan Lin Chen dan memandang Lin Chen dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Saat Lin Chen keluar dari ring, anak-anak dari keluarga Lin di 4 ring lainnya di alun-alun juga menentukan pemenangnya. Setelah beberapa saat, permainan 5 kelompok lainnya dimulai lagi. Di antara 5 grup kompetisi ini, Lin Xiong secara mengejutkan termasuk dalam satu grup. Lawan Lin Xiong adalah seorang pejuang di alam pemurnian tubuh tingkat 9. Ketika dia melihat lawannya adalah Lin Xiong, wajahnya penuh amarah, dan dia jelas tidak percaya diri. Bisa mengalahkan Lin Xiong. Setelah menonton pertandingan Lin Xiong sebentar, Lin Chen berbalik dan beristirahat di rest area. Segera, game kedua Lin Chen dimulai. Kali ini, lawannya adalah murid keluarga Lin yang berada pada tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Awalnya, banyak murid keluarga Lin di sekitar berpikir bahwa Lin Chen pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Bagaimanapun, lawannya berada pada tahap awal dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Namun, hasilnya adalah Lin Chen dengan mudah menjatuhkannya dari ring dengan satu pukulan. Kemenangan lagi. Banyak murid keluarga Lin yang mendukung lawan Lin Chen menjadi marah dalam sekejap. Mereka semua mengira Lin Chen curang dan mengalahkan lawannya dengan melompati. Mereka tidak akan mempercayai hal semacam ini jika menyangkut Lin Chen.
Di masa lalu, meskipun Lin Chen berlatih keras, kekuatannya sangat rata-rata, dan bakatnya lebih rendah di antara anak-anak keluarga Lin. Sekarang Lin Chen telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, yang sulit mereka terima. Mengabaikan murid-murid ini, Lin Chen berjalan turun dari ring, menarik undian lagi, dan membuka catatan, yang dengan jelas berbunyi, nomor 135. Waktu permainan adalah 1 jam kemudian. Setelah pengundian, Lin Chen berbalik untuk menonton pertandingan Lin An. Lin An telah berlatih di luar dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya meningkat pesat, memiliki pengalaman praktis yang kaya dan sangat kuat. Lawannya adalah murid keluarga Lin yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat 9 akhir. Namun, meskipun kultivasi murid ini sangat tinggi, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya sangat rata-rata. Segera setelah roh jahat Lin An dilepaskan, lawan langsung menjadi sedikit takut. Kemudian prosesnya menjadi sangat sederhana, Lin An menggunakan kemampuan bela dirinya secara terus-menerus dan dengan mudah mengalahkan lawan dan menang. Setelah keluar dari ring, Lin An berjalan lurus menuju tempat Lin Chen berada, meninju dada Lin Chen, dan tertawa keras, "Lin Chen, aku punya kamu." 2 kemenangan berturut-turut, hehe. Segera, Lin An merenung. Sejenak, menyipitkan matanya dan berkata, "Lin Chen, kudengar kamu membayar 5.000 batu spiritual tingkat rendah pertamamu." Lin Chen tersenyum dan mengangguk. Melihat situasi ini, Lin An menghela nafas dan berkata, "Tidak masalah. Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik. Selain itu, saya masih memiliki beberapa batu roh. Jika kamu kekurangan batu roh, datang saja kepada saya." Mendengar ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Lin An jelas berpikir bahwa 5.000 batu spiritual tingkat rendah Lin Chen terbuang sia-sia, dan kemudian berpikir bahwa Lin Chen mungkin tidak memiliki banyak batu spiritual, jadi dia mengatakan ini. Keduanya sedang berjalan di bawah pohon besar dan mengobrol. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 jam kemudian, Lin Chen datang ke ring tepat waktu. Pada saat ini, seorang pemuda kekar dengan otot menonjol sudah berdiri di atas ring. Ketika dia melihat Lin Chen berjalan, dia mendengus dingin dan mengeluarkan suara mendengung, "Lin Chen, saya tidak tahu apakah pertandingan pertamamu adalah bagaimana, apakah kamu menipu dan mengalahkan saudaraku. Tetapi ketika kamu bertemu Lin Ba, tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, kamu pasti akan kalah." Mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Lin Chen. Pemuda kekar ini adalah saudara laki-laki Lin Feng. Tahap awal dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Murid-murid di sekitar yang menonton pertandingan memiliki ekspresi bercanda di wajah mereka, dan mereka semua berpikir bahwa alasan mengapa Lin Chen mampu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut adalah karena curang. Namun, ada target yang berbeda untuk curang. Tingkat budidaya Lin Chen berada pada tahap awal dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dia dapat mengalahkan prajurit di alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 dan ke-8 dengan tipu daya, tetapi dia ingin melakukannya. Mengalahkan alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 lagi. Untuk Lin Ba di tahap awal, kemungkinannya tidak tinggi. Lagi pula, semakin besar perbedaan tingkat kultivasi, semakin besar pula kesenjangan kekuatannya. Lin Ba berada pada tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Tidak mudah untuk menekan seorang pejuang yang berada pada tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Lin Ba telah berlatih teknik pemurnian tubuh dan sangat kuat. Di adegan pertama, Lin Chen menggunakan trik untuk mengalahkan adik laki-laki Lin Ba. Mari kita lihat bagaimana dia berakhir sekarang. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Para murid keluarga Lin di sekitarnya semuanya bercanda. Di arena, Lin Chen berdiri dengan tenang, menatap Lin Ba di depannya tanpa ekspresi. Tubuh Lin Ba sangat kekar dan tangannya tebal. Dia melangkah keluar dengan langkah tiba-tiba, menyebabkan cincin itu bergetar sedikit. Dia berteriak keras, "Lin Chen, turun dari sini." Melihat ini, Lin Chen tidak repot-repot untuk bicara omong kosong. Dia melompat dan menuju ke arah Lin Ba, berlari ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan meninju Lin Ba. Lin Ba tidak bisa membantu tetapi terlihat bahagia ketika dia melihat Lin Chen benar-benar bertinju dengannya. Dia sudah menguasai teknik pemurnian tubuh, dan prajurit biasa di alam pemurnian tubuh tingkat 9 akan menderita kerugian jika mereka bertinju dengan dia, tapi Lin Chen sebenarnya masih berhasil melakukannya. Aku tidak tahu apa artinya menyerangnya dengan tinju. Segera, tubuhnya bergetar dan dia mengulurkan tinjunya, mencoba mengambil kesempatan untuk memukul Lin Chen dari ring. Ledakan. Tinju ke tinju, tidak ada yang mewah sama sekali. Namun, pada saat berikutnya,
Ekspresi Lin Ba tiba-tiba berubah, dan dia merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya dari tinju Lin Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Ketika dia mundur ke tepi ring, dia berhenti begitu saja. Tapi meskipun dia tidak jatuh dari ring, dia merangkak ke tanah, terengah-engah, wajahnya berkerut, jelas tidak bisa bertarung lagi. Diam. Terjadi keheningan sesaat di sekitar arena. Lalu ada ledakan suara, dan semua orang menatap Lin Chen di atas ring dengan mata terbuka lebar tak percaya. Setelah bertukar pukulan dengan Lin Tai terpesona dan jatuh ke tanah tidak dapat bertarung lagi, tetapi Lin Chen berdiri kokoh seperti gunung, tidak bergerak. Lin Chen, apakah Lin Chen benar-benar sekuat itu? Seseorang terkejut. Jika di 2 game sebelumnya Lin Chen mengalahkan lawannya melalui tipu muslihat dan tipu daya, maka di game ini dia pasti menyerang dengan kekuatan nyata, tanpa trik apapun. Tidak ada ruang bagi mereka untuk meragukan kekuatan Lin Chen. Bagaimanapun, pukulan antara Lin Chen dan Lin Ba barusan terlalu sederhana, hanya tinju, dan energi sejati Lin Chen tidak dilepaskan. Namun, hasilnya adalah Lin Chen menang dan Lin Ba kalah. Pada saat ini, mata semua orang berubah ketika mereka melihat Lin Chen, dengan kagum dan kagum. Jangan lupa di-subscribe ya.